Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di channel saya. Hari ini 13 Juli 2020, hari pertama tahun ajaran baru. Sayangnya tidak ada kehebohan. Berangkat pagi ke sekolah, tidak ada jerit-jerit anak-anak yang nggak mau pisah dari ibunya, yang narik-narik rok ibunya. Tidak ada jerit tangis di ruangan TK, ya kan? Jadi hari ini semuanya masih PJJ. Tidak semua sih. Kemarin dengar kabar di TV ada sekitar 85 kabupaten kota ya yang melakukan tatap muka. Hope everything is okay. Semoga anak-anak. Tapi SMP SMA sih ya kalau itu sama kayak kamu. Oke teman-teman, hari ini saya masih tetap ingin sharing-sharing ya, sharing-sharing soal ya dunia akademik, dunia perpustakaan, dan hal-hal lain yang berkaitan yang layak di-sharing. Hari ini saya masih ingin melanjutkan tentang Scopus. Kenapa Scopus ini penting sekali, apalagi untuk kita yang di dunia akademik. Scopus ini jadi topik yang, pokoknya yang selalu dibicarakan ya di kalangan para dosen, mahasiswa. Nah, kita juga pustakawan seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang Scopus. Scopus itu apa sih gitu ya. Nah, pagi ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara melihat atau cara untuk mengetahui apakah sebuah jurnal itu diindeks Scopus. Karena nggak semua jurnal kan diindeks Scopus, sementara sekarang ini dalam rangka untuk meningkatkan ranking universitas atau ranking lembaga atau ranking atau high station dari high citation, bukan station, bukan stasiun, citasi, ranking citasi dari seorang penulis biasanya ini harus masuk yang jurnal Scopus. Nah, cara paling mudah adalah kita masuk ke ini scopus.com. Ini keluar logo UI-nya karena kebetulan kami UI itu melanggan Scopus dan saya ini sedang menggunakan jaringan UI, jadi otomatis ini keluar muncul. Kalau enggak ya, kalau teman-teman akses dari luar jaringan UI dan enggak melanggan Scopus, ini tentu logonya tentu tidak ada ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih ini, source. Source maksudnya sumber. Gitu. Lalu ini ada download Scopus list. Ya. Nah, untuk bisa mendownload, Anda harus buat account. Ini akun ini fungsinya apa? Jadi ini adalah akun kita di Scopus. Fungsinya adalah supaya misalnya nih, kalau kita lagi pakai Scopus, kita misalnya melakukan apa aja di situ, nelusur apa aja, gitu dia tersimpan. Lalu nanti besok-besok misalnya kita buka Scopus lagi, kita ingin tahu kemarin saya buka apa aja, gitu itu bisa kita retrieve ya. Jadi untuk organize aja. Gitu. Nah nanti Anda buat account-nya biasanya email aja sih. Ini lalu nanti ada konfirmasi ke email, baru setelah itu Anda bisa mengunduh itu. Tapi unduh ini adalah dia nggak spesifik, jadi ini adalah nanti daftar semua jurnal yang diindeks Scopus. Ya. Nah, kan terlalu luas ya, terlalu luas. Nah, cara lain adalah ini lihat di subject area. Ya, ini ada pilihannya subjek areanya katakanlah subjek area atau title-nya gitu loh. Jadi kita ingin lihat misalnya jurnal-jurnal yang diindeks Scopus yang judulnya itu ada kata apa. Misalnya katakanlah kita ingin mencari jurnal-jurnal sosiologi yang diindeks Scopus. Ya, nah kita tinggal ini klik. Maka dia akan memunculkan ini. Inilah judul-judul jurnal yang di judulnya itu ada kata sosiologi yang diindeks Scopus. Itu ya teman-teman ya. Ada 92 judul.
Nah, jadi kalau misalnya dosen menyarankan, kalau Anda sebagai mahasiswa menyarankan, saya ini nih, saya disuruh harus pakai artikel yang dari jurnal yang di Indeks Scopus di bidang sosiologi. Nah, berarti ini boleh Anda pakai, ini boleh, dan seterusnya. Kalau tidak muncul di sini, ya berarti dia nggak di Indeks Scopus kan. Nah, ini ada penjelasan-penjelasannya, site score-nya, ada high percentile, ada citation dari 2016. Ini bisa kalau teman-teman ingin mengeksplor ini apa aja isinya, itu bisa dilihat. Ya. Jadi cukup banyak menu atau informasi yang disediakan Scopus ini. Jadi ingat untuk mengetahui jurnal yang di Indeks Scopus, masuk ke scopus.com, lalu klik source, lalu lihat di sini kalau untuk mengunduh semua judulnya atau gunakan kata ini, title, lalu enter ini ya title-nya, ya. Atau kalau berdasarkan subjek area, nah ini kita pilih. Ini dia sudah siapkan menunya, tinggal dipilih aja kalau subjek area kita apa. Misalnya ini tinggal tadi apa kita sosiologi, kita nyari ya sosiologi. Ini dia sosiologi and political science. Jadi kalau di sini dia digabung ya. Kalau tadi saya memakainya kan sosiologi aja, jadi lebih spesifik. Nah, ini sosiologi and political science, ini ada 53 judul. Jadi seperti itu teman-teman, di sini bisa dibatasi, misalnya yang muncul ini, hasilnya ini bisa kita batasin. Nah, misalnya yang paling minimum citation-nya atau yang paling minimum dokumennya, gitu. Atau kita display yang open access jurnal, artinya yang boleh kita akses tapi tanpa melanggar, misalnya ya kita mau lihat nih display only open access jurnal. Nah, ada dua nih teman-teman. Jadi ini Canadian Journal of Sociology Open Access. Lalu ini, nah ini nih open access nih. Berarti tidak perlu dilanggan, kita bisa mengaksesnya gitu. Jadi itu cara pertama ya, melalui source ini gitu. Lalu ada cara kedua, tapi sama sih sebetulnya. Misalnya kita ini search, lalu ini kita ketikkan apa tadi sosiologi ya. Lalu di sini ini kita pilih source title. Ini kemudian sama sih akan sama hasilnya nanti. Pasti 92 juga kan. Bukan source title-nya ya, salah. Kalau source title ini tadi berarti dia, ini dia memunculkan semua sama artikelnya sehingga jumlahnya jadi segitu. Ini ya, misalnya dokumen sosiologi, ini source. Ya, jadi ini 56 ini termasuk isi judul jurnalnya kan ini. Kalau judul jurnalnya ini ininya jumlahnya pasti 92. Ya. Ini kenapa banyak sekali? Karena dia sekaligus memunculkan artikel-artikel yang dimuat dipublish oleh jurnal ini. Jadi misalnya ini Journal of Chinese Sociology 2020 itu isinya ini. Nah, jadi ini kan sama nih. Gitu. Jadi judul jurnalnya sendiri adalah 92 yang tadi yang kita temukan itu. Nah, teman-teman juga bisa membatasi misalnya yang tahun 2020 aja gitu. Karena ada jurnal-jurnal itu kadang dia tahun 2016 masih di Indeks Scopus, tapi terus tahun 2019 udah enggak dan seterusnya ya. Kemudian ini juga bisa dibatasi berdasarkan autor, lalu berdasarkan subjek area dan seterusnya. Jadi sama sih seperti
online jurnal ya, menulis komposisi itu sama aja. Nah, itu kira-kira teman-teman sharing saya tentang bagaimana cara kita untuk mengecek atau mengetahui apakah sebuah jurnal itu di indeks Scopus. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman pustakawan tetap bisa membantu pemustakaan, membantu mahasiswa, atau siapa aja yang butuh bantuan tentang informasi. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa tetaplah berbagi, sebab tidak ada berbagi yang tidak bermanfaat. Berbagi kebaikan ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Ya, rajin berolahraga. Hari ini olahraga berapa jam? Saya tadi lari jogging kurang lebih 45 menit, kemudian stretching 10 menit. Nah, oke teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. See you.